Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Denti Maulidasari, NIM 20210070101. Saya dari kelas AK21A. Di sini saya akan mengurutkan tahap-tahap dalam siklus akuntansi. Yang pertama, menganalisis bukti transaksi bisnis. Yang kedua, yaitu membuat jurnal transaksi. Yang ketiga yaitu memposting ke buku besar. Yang keempat yaitu menyusun neraca saldo. Yang kelima yaitu membuat dan membukukan jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun neraca saldo disesuaikan. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Yang kedelapan, menjurnal dan membukukan ayat jurnal penutupan. Dan yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo sesudah penutupan. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah tahu tahap-tahap dalam siklus akuntansi? Baik, inilah slide tahap-tahap siklus dalam akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang completing the accounting cycle. Completing the accounting cycle yaitu tahap-tahap dalam menyelesaikan siklus akuntansi. Yang pertama yaitu menganalisis bukti transaksi bisnis, yaitu mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis dan disusun dalam bentuk tabel persamaan dasar akuntansi, di mana hasil akhir antara aset sama dengan kewajiban ditambah equity, hasilnya balance. Seperti contoh, pada tanggal 1 September 2011, Salsa menginvestasikan uang tunai sebesar 25.000 untuk ditukar dengan modal saham. Maka uang 25.000 akan masuk ke dalam aset dengan akun cash dan masuk ke dalam equity dengan akun share capital. Contoh yang kedua, Salsa membeli peralatan komputer seharga 7.000 secara tunai. Maka saldo 7.000 itu akan masuk ke dalam akun cash dengan min 7.000 dan akan masuk di akun equipment dengan tambah 7.000. Lalu untuk mendapatkan hasil yang balance, kita akan menambahkan antara cash yaitu 25.000 dikurang 7.000 ditambah 7.000 yaitu 25.000 dan di sebelah equity yaitu 25.000, maka hasilnya balance. Yang kedua yaitu membuat jurnal transaksi, yaitu pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan dan memasukkan data transaksi tersebut ke dalam jurnal umum di mana terdapat nomor ref, debit, dan kredit. Seperti contoh pada tanggal 1 bulan Maret 2020, Silpi menginvestasikan kas sebesar Rp15.000. Nomor rep untuk kas yaitu 101. Maka di dalam tabel jurnal umum, kas akan dimasukkan dalam nama akun dan nomor rep akan dimasukkan 101 dengan besar debit 15.000. Lalu modal Silpi di nama akun dengan nomor rep 301 dengan saldo kredit 15.000. Begitupun dengan contoh selanjutnya. Yang ketiga yaitu memposting ke buku besar, yaitu memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai, di mana di setiap akun terdapat saldo akhir. Seperti contoh, dalam tabel jurnal umum pada tanggal 1 bulan Maret dengan nama akun kas nomor rep 101 dengan saldo di debit 15.000 dan nama akun modal Silpi dengan nomor rep 301 dan saldo di kredit
15.000. Lalu diposting ke dalam buku besar menggunakan akun 3 kolom, di mana diberikan judul, nama akun, kas, nomor 101 di sebelah kanan, lalu dibuat tabel, tanggal, keterangan, rep, debit, kredit, dan saldo akhir. Begitupun dengan akun selanjutnya. Yang keempat yaitu menyusun neraca saldo, yaitu memasukkan saldo akhir dari pencatatan buku besar sesuai dengan akun masing-masing dalam kolom debit atau kredit, lalu ditotalkan atau dijumlahkan keseluruhan dan harus mendapatkan hasil akhir yang balance antara debit dan kredit. Terdapat tabel, nomor, nama, akun, atau keterangan, debit, dan kredit. Seperti contoh, nomor rep 101, nama akun kas, saldo di debit 15.000. Nomor 121, nama akun perlengkapan, saldo di debit sebesar 3.000. Nomor 201, nama akun utang usaha, saldo di kredit sebesar 3.000. Nomor 301, nama akun modal, saldo di kredit sebesar 15.000. Lalu ditotalkan atau dijumlahkan, debit 18.000 dan kredit sebesar 18.000. Maka hasil akhir adalah balance. Yang kelima yaitu membuat dan membukukan jurnal penyesuaian, yaitu pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Dan yang keenam, yaitu menyusun neraca saldo disesuaikan, yaitu jumlah setiap akun dari neraca saldo yang ditambah atau dikurangi oleh jurnal penyesuaian. Ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan langsung dari neraca saldo disesuaikan, data yang dimasukkan berasal dari kolom sebelumnya, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Namun tidak semua data yang dipindahkan hanya dari akun pendapatan dan beban-beban ke dalam laba rugi dan harta, kewajiban dan ekuitas ke posisi keuangan. 8. Menjurnal dan membukukan ayat jurnal penutupan, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Dan yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo sesudah penutupan, yaitu neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Akun-akun yang dimuat dalam neraca saldo setelah penutupan adalah akun real saja. Sedangkan akun-akun yang sifatnya sementara atau akun nominal sudah ditutup atau bersaldo 0. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.